berarti sudah 12 line restorannya Sabu Haji. Nah, sekarang berarti jumlah karyawan berapa tuh, Git? Jumlah karyawan sekitar 1000-an lebih ya, 1200. Wow. Nah, aku ingat nih, dengan karyawan sebanyak itu, kemudian kemarin bulan, ya kita ambil bulan Maret lah ya, Februari kita sudah panik di negara luar karena pandemi, Maret lah di situ Indonesia betul-betul officially mengumumkan pandemi COVID-19. Dan aku ingat banget di situ kita juga muncul di IG Stories untuk bicara banyak soal pandangan, opini, dan juga menghimbau tetap istilahnya untuk kita menjaga diri dan optimis dalam pandemi. Boleh ceritain nggak bagaimana sih dampak pandemi pada saat itu di awal-awal tuh, Git? Jadi pandemi yang awal nih dari tanggal 22 Maret, Tom. 22 Maret itu semua outletnya Sabu Haji itu kita tutup. Gitu. Itu pun mendadak karena kita ngelihat bahwa Sabu Haji ini setiap harinya itu kan dikunjungi oleh ribuan orang, ribuan customer tuh. Terus ada bagian dari diri gue yang bilang gue nggak mau Sabu Haji itu jadi salah satu penyebar atau ya tempat nyebarnya si COVID inilah, Tom. Cluster gitu ya, cluster virus gitu ya. Because we never know juga kan. Terus juga gue mikirin keselamatan dan kesehatan semua karyawan gue, which karyawan gue tuh gue nggak pernah nganggap mereka sebagai karyawan, but they're just like my children lah, seperti anak-anak gue. Jadi ya udahlah gue tutup tuh semuanya. Dari situ gue sama suami itu sama sekali bingung karena kita belajar dari pandemi yang 100 tahun lalu bahwa pandemi itu bisa bertahan selama 1 tahun kan. Kita juga nggak punya perusahaan itu tidak pada kondisi yang kelebihan cash flow gitu, karena Sabu Haji sendiri pas kemarin sebelum ada COVID kita tuh lagi bangun ada 5 outlet secara bersamaan, which itu nyedot uangnya sangat-sangat banyak banget. Terus juga dalam kondisi cash flow-nya tipis, terus karyawannya banyak, terus kita itu kayak dikejar waktu harus ngambil keputusan terus-terusan kan, Tom. Di situ momen yang paling sangat tidak menyenangkan. Jadi di awal PSBB yang awal yang total lockdown itu, kita itu hanya bisa menyelamatkan sedikit karyawan dan terpaksa merumahkan karyawan pada umumnya gitu, kebanyakan karyawan gitu. Nah, cuman karyawan-karyawan ini kita bilangin nanti, tapi kalau Sabu Haji buka, kalian itu mendapatkan prioritas untuk menjadi tim kita lagi bagi mereka yang berkinerja baik dan berkelakuan baik sama sebelum COVID, seperti itu. Dan alhamdulillahnya sih, Tom. Jadi 4 bulan, lu bayangin 4 bulan kita tutup, Tom. 4 bulan dengan benar total tuh ya, total ya. Tutup total, tidak ada penghasilan sama sekali. Perusahaan itu sampai jual aset, Tom, jual aset, tanah, mobil, itu semuanya kita jual karena kan masih banyak banget hal-hal yang harus dibayar. Contohnya kayak listrik ya. Listrik itu dipakai nggak dipakai, gue tuh mesti bayar sekitar 400 jutaan per bulan loh. Dipakai nggak dipakai. Nah makanya. Untuk satu ya, atau satu restoran ya? Nah untuk 11 restoran. Oke. Untuk 11 restorannya. Nah syukurnya alhamdulillah setelah kemarin ada PSBB transisi, kan kita udah bisa buka tuh. Alhamdulillahnya 80% dari karyawan gue itu udah mulai bekerja lagi. Nah, ada satu hal yang bikin gue terharu banget gitu loh, pas kemarin PSBB pertama gitu. Maksudnya, ya orang yang namanya dikasih tahu mendadak ya, Tom, oke, mulai besok kita tutup ya, nasib kalian nanti akan dihubungin selanjutnya gitu kan ya. Gue tuh sedih banget. Tapi mau gimana lagi gitu. Terus gue tuh udah siap-siap aja, ini karyawan pada membenci gue nggak ya gitu. Tapi yang bikin gue terkaget-kaget itu adalah DM Instagram gue, Tom. 2-3 hari kemudian DM banyak banget karyawan gue yang DM. Terus
gue buka, isinya tuh mereka tuh kayak ngasih semangat gitu loh. Kayak, ayo Bu Gita, jangan menyerah. Kita di sini ini kok mengerti keadaan perusahaan. Terus ada yang bilang, Bu Gita, aku kangen, udah mulai pengen kerja lagi seperti kemarin, didoain ya. Jadi maksudnya ini bener-bener like at the bottom of somewhere over there gitu loh. Terus dapat support dari tim, dari anak-anak, dari waitress, ada yang dari OB, ada yang dari audit, ada yang dari macam-macam gitu, ada yang dari admin, ngasih kekuatan kayak gitu tuh kayaknya like nyes gitu lah di hati, like jadilah kewarasan gua tuh tetap ada tuh gara-gara DM itu sih. Kalau enggak lu bayangin dari yang sehari-hari ya kita didatengin ribuan orang, terus 4 bulan minus itu kan kayak lu terjun dari atas menuju jurang gitu loh, you know. Tapi itu kan kita sempat memberikan servis dalam hal delivery, take away, kan tetap berjalan itu ya? Waktu yang PSBB pertama belum Tom, PSBB pertama kita tutup total. Oh itu tapi delivery nggak jalan tuh ya? Sama sekali nggak jalan. Oke, jadi delivery mulai kapan tuh? Baru kemarin, baru yang PSBB kemarin itu. Yang transisi? Iya, bukan yang ini yang kedua nih yang di Jakarta yang tutup. Oh, yang jilid 2. Oke, itu baru delivery ya. Oke. Jadi yang pas 4 bulan kemarin tuh benar-benar zero income dan kita nggak tahu sampai kapan. Itu hal yang istilahnya pada saat itu ada nggak kira-kira keputusan yang kemungkinan akan direncanakan terburuk buat kita pada saat itu karena melihat ketidakjelasan kondisi COVID di Indonesia? Alhamdulillahnya suami gue sama gue itu tipikal orang yang never give up to any condition. Jadi kita melihat ini adalah challenge yang luar biasa berat, nggak cuman buat restoran, for everybody. Dari situ justru kita muncul ide-ide baru gitu. Kita itu kayak diberi kesempatan untuk merefleksi lagi apa yang bakal kita lakuin kalau kita udah bisa jualan lagi. Ada yang namanya teori keterdesakan ya. Gue waktu itu pernah belajar, di saat diri lo terdesak, di saat diri lo nggak mempunyai pilihan lain kecuali bertahan, disitulah tiba-tiba lo tahu bahwa oh ada ide ya, ada ini ya, oh ternyata gue tuh kuat ya, oh ternyata perusahaan gue tuh orang-orangnya luar biasa ya, oh ternyata apa segala macam. Nah dari situlah muncul ide-ide baru. Contohnya kayak yang tadi lu bilang tuh, delivery. Sebelumnya bertahun-tahun loh, gue kalau ditanyain Mbak Git boleh take away nggak, ada delivery nggak, gue selalu bilang nggak ada. Bisa, Bu. Nggak ada Bu, gimana bisa menikmatin makanan shabu-shabu sama yakiniku di rumah, nggak mungkin. Tapi kemudian karena kita dipaksa oleh keadaan, muncullah delivery itu gitu loh. Dan so far kalau dilihat dari repeat ordernya itu sangat tinggi sekali. Jadi orang yang sekali udah beli, dia akan beli lagi gitu. Dan gue salah satu yang suka mesen delivery sekarang nih. Thank you. Enak, gue di rumah juga ternyata bisa menikmati juga gitu. Dan terus terang, ini salah satu yang memang menjadi alternatif ya di saat pandemi. Tapi pertanyaannya adalah apakah bentuk layanan ini akan bertahan ketika nanti di masa normal pun akan tetap dibuka seperti itu atau balik lagi kayak dulu? Akan tetap dipertahanin, bahkan kita sudah berencana untuk mengupgrade. Oke, nice. Nah, sekarang nih pertanyaannya, pada saat 4 bulan yang terberat itu tuh, gitu, boleh nggak kira-kira roughly how deep did you fall at that time in terms of business gitu? Jadi berapa persen tuh gitu? Hah? Berapa persen? Apanya Tom? Kira-kira dari total yang misalnya secara rata-rata per tahun atau per bulannya lu survive atau berkembang, tiba-tiba 4 bulan jedet, 0 tuh kira-kira bisa minusnya berapa persen? Itu kayak lu mulai dari awal lagi. Dari awal lagi? Itu kayak lu mulai dari awal lagi. Dengan segala keterbatasan lo, dengan segala, jadi kita tuh sampai pada posisi menghitung
uang cash flow yang kita punya ini cuma untuk bertahan sampai kapan. Pernah ada satu momen bahkan kita tidak bisa membayar, padahal kan yang diselamatin udah tinggal beberapa nih, kita tuh sempat sampai nggak bisa bayar gaji mereka tepat waktu, sampai sedalam itu, separah itu Tom. Dan pada saat 4 bulan itu sendiri yang masih aktif bekerja kan paling cuma sedikit pastinya kan, orang-orang yang lain dirumahkan berarti. Nah berarti berapa persen tuh karyawan yang masih bertahan untuk membantu survive di masa-masa sulit pertama-tama itu? Maybe around 15%. 15%. Sedih kan? Pengennya gue tuh at least mempertahankan ya semuanya kalau bisa gitu. Tapi kan nggak mungkin, nggak bisa. Karena mungkin kalau orang yang di luar, gue tuh suka sedih, suka baca gini. Orang tuh kadang menyangka bahwa perusahaan itu nggak mungkin lah nggak punya uang gitu kan ya, gitu. Nggak mungkin lah nggak punya uang, nggak mungkin lah nggak punya aset gitu. Terus mereka banyak yang berpikir gitu ya, banyak banget yang berpikiran seperti itu. Tapi in reality-nya bukan cuma perusahaan gua doang, bahkan perusahaan-perusahaan internasional, pesawat terbang sekalipun, yang namanya cash flow itu nggak besar, pasti nggak besar. Rata-rata tuh mereka mencadangkan ya, ada kemarin gue baca tuh di mana ya, di media luar negeri. Jadi mereka melakukan penelitian, even perusahaan besar pun maksimal cadangan yang mereka cadangkan kalau ada pandemi dan bukan pandemi lah, ada kejadian seperti ini, itu maksimal mungkin 4-6 bulan Tom. 4-6 bulan untuk masa krisis gitu ya? Yes, itu average-nya segitu. Itu perusahaan seluruh dunia. So you can imagine, apalagi kita nih yang nggak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini dan lagi membangun banyak outlet. Jadi uangnya tuh semuanya tuh ada di pembangunan gitu, sampai ya udah akhirnya kita jual aset, jual aset pun bukan berarti tiba-tiba kita dapat uang besar terus bisa gimana, enggak juga. Aset uang yang dapat pun kita harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu gitu. Jadi that was scary, karena like traumatic, tapi yang aku salut juga tiap kali postingan kamu soal memberikan semangat, kemudian juga mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah tuh nggak pernah habis-habis aku lihat dari postingan kamu di Instagram atau di sosmed. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebagai pelaku usaha, ya, sebagai pebisnis, melihat kebijakan yang kadang-kadang atau sering bahkan membuat pengusaha deg-degan pastinya kan di masa pandemi. Ini bagaimana sih harapannya Gita sendiri? Kebijakan tuh mendingan tuh yang kayak gini, soalnya gue udah melakukan ini misalnya. Itu gimana gitu? Kalau gue sih pengen sebelum ke pemerintah ya, pengen menghimbau ke sesama pelaku bisnis restoran dulu, ataupun kafe, ataupun warung gitu ya. Dong sama-sama kita tuh benar-benar melaksanakan protokol COVID gitu loh. Sesimpel itu menggunakan masker, sesimpel itu memakai sarung tangan, sesimpel itu kita menjaga jarak satu sama lainnya seperti itu. Kalau enggak, nanti endingnya seperti ini. Kita lagi yang akan merugi, benar nggak Tom? Iya. Ya kan? Nah, I believe sih kalau misalkan semua pelaku usaha restoran mau dan sadar untuk menjalani protokol COVID-19, apapun yang diterapkan oleh pemerintah, itu kemungkinan besar tidak perlu sampai harus menutup restoran seperti di PSBB jilid 2 ini. Gitu loh. Karena restoran mungkin terlihat hanya sebagai restoran ya Tom, tapi begitu restoran ditutup, kemarin itu gue pergi ke mall-mall di Jakarta, you name it,
Senayan City, Plaza Senayan, Pondok Indah Mall, Grand Indonesia, Plaza Indonesia. Begitu semua restoran tutup, ya mallnya juga mati. Iya, betul. Gitu. Jadi semua ini tuh jadi kayak like saling berkesinambungan gitu loh. Nah, kita-kita ini yang pelaku bisnis yang benar-benar sangat peduli tentang protokol COVID, mau juga mengajak yang masih kurang peduli atau belum mau peduli, ayo dong peduli gitu loh. Ya, kadang-kadang sebel juga yang lihat orang-orang yang nggak patuh, impact-nya jadinya harus kena juga gitu ya. Sedih, kecuali kalau misalkan nih pemerintah nih, sekarang ke pemerintah, kecuali kepada pemerintah mau bikin level grading gitu loh, kan nggak mungkin juga ya. Misalkan pemerintah oke, buat restoran yang udah taat, patuh, dan yang lain-lain, apapun yang terjadi kalian boleh buka gitu. Sedangkan yang belum patuh kalian nggak boleh buka, kan nggak mungkin gitu juga ya, nggak akan pernah terjadi seperti itu. Jadi ya nggak tahu, aku sih pengennya ngajakin semua udahlah, ayolah pakai masker, itu hal paling murah tapi paling ampuh menyelamatkan nyawa kita semua gitu. Intinya prioritasnya ya udah protokol kesehatan, baru turunannya banyak tuh ya. Itu aja ya. Yes, di Sabu Haji sendiri Tom, kita tuh pengen invest ya buat menjalankan protokol COVID-19, saking kita seriusnya, kita nginvest itu bukan puluhan juta, ratusan juta. Aku tuh invest hampir 1 miliar untuk benar-benar semua outlet itu menjalankan protokol COVID-19 ini. 1 miliar ya? Yes. Belum lagi dihitung dengan kehilangan yang harusnya kita dapat tapi nggak dapat. Tapi that's okay, karena sekarang ini bukan waktunya kita untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Boro-boro, kita itu sekarang tuh cuman kita jualan untuk hidup, kita jualan untuk menggaji karyawan kita gitu loh. Jangan sampai misalkan kita yang udah patuh kemudian disamaratakan dengan yang belum patuh, kan sedih. Ayo dong semuanya. Ibu, kami paham kok kondisi perusahaan. Gue pernah memasukkan peraturan perusahaan berdasarkan usulan seorang OB.